Shalom, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Hati yang Mengampuni yang terdapat dalam Kejadian 45 ayat 15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ada suku-suku tertentu yang mewadai kebencian secara turun-temurun. Mereka mengajarkan anak-anak agar membalas dendam terhadap suku lainnya. Akibatnya adalah peperangan antar pribadi dan suku terus terjadi. Mereka saling menghancurkan. Itulah pola hidup yang diwarnai oleh kegelapan dosa. Hal ini amat menyedihkan tentunya. Yusuf, seorang yang sejak usia remaja diperlakukan secara jahat oleh kakak-kakaknya. Ia dilukai perasaannya, direndahkan, dibuat menderita, dan dibuang dengan cara dijual sebagai budak di negeri asing. Yusuf harus berjuang untuk bertahan hidup dengan susah payah, tanpa orang tua dan orang yang dikenalnya. Namun, Tuhan melihat penderitaan dan perjuangan Yusuf. Yusuf pantas dendam terhadap kejahatan kakak-kakaknya, tetapi Yusuf tidak mau menyimpan dendam. Yusuf memilih mengisi hari-harinya di negeri Mesir dengan bekerja keras. Menjadi budak pun dijalaninya dengan ikhlas. Hasil kerja Yusuf dipandang memuaskan tuannya, sehingga ia diangkat menjadi pegawai. Selanjutnya menjadi kuasa atas seluruh usaha dan rumah tuannya, Potifar. Tuhan yang menyertai Yusuf membawanya pada puncak karir sebagai mengku bumi di negeri Mesir. Di puncak sukses itulah Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya yang gemetar ketakutan ketika mengetahui bahwa Yusuf ternyata menjadi orang hebat dan berkuasa. Yusuf tidak membalas dendam, tetapi mengampuni dan menunjukkan kasih kepada kakak-kakaknya yang jahat itu. Miliki hati yang mengampuni, maka hidup ini terasa indah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan
Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.